Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Bizek di channel saya Bizek 099. Oke, di video kali ini Bizek ada di garasinya Metropolitan lagi ya teman-teman. Kali ini sesuai janji Bizek di video yang yang kita review 99. Bizek akan review Metropolitan yang Jetbus 5 terbaru teman-teman. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang ini ya. Ini tuh 108 yang udah pernah kita review. Kali ini kita bakal review unit kloter keduanya teman-teman. Ini udah kepil ya. Oke, jadi kita bakal nge-review ini. Ini adalah Metropolitan 004 teman-teman. Siapa sih yang nggak kenal 004? Dia itu artisnya Metropolitan ya teman-teman, yang di divisi Maja dengan julukan ya Mr. Doctorate. Oke, gimana video review lengkapnya? Ikutin terus videonya ya teman-teman. Oke, jadi di bagian depan ini adalah Metropolitan M004 atau Metropolitan Mr. Doctorate teman-teman. Jadi ini adalah Metropolitan dengan bodi Jetbus 5 MHD ya, ini dengan sasis 1626 teman-teman. Unit ini punya kembaran ya teman-teman di Metro ini, yaitu kembarannya ini. Ini ada 34. Dia juga sama ya rilisannya bareng sama 004. Sama-sama ujung 4 juga ya yang pastinya. Ini keduanya ini rilis di Repair Body 99 Malang. Sama itu juga ada 108 ya, Jetbus 5. Itu yang pertama teman-teman, Jetbus 5 pertamanya Metro yang itu. Terus menyusul kedua ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Bagian depan dari 004. Ini kayak gini ya teman-teman. Bagian depannya seperti ini. Dia pakai Jetbus 5 ya, Jetbus 5 MHD dengan ciri khasnya dengan lampu DRL sipit ya, dengan motif berlian di dalamnya. Jadi di LED DRL-nya ini dia tuh ngerangkap sebagai lampu sen ya di LED bagian bawahnya kayak gitu teman-teman. Sekilas untuk lampunya itu kayak Hyundai Stargazer teman-teman. Ini kayak lampu mobil ya. Nah, untuk lampunya dia sudah pakai lampu kubus kotak ya. Lampu kubus kotak ini mengingatkan Bizek dengan mobil apa ya? Bizek kayak pernah lihat gitu lampu mobil kayak gini nih, kotak-kotak gini. Yang di bawah dia sudah pakai lampu proyektor LED teman-teman ya. Ini lampu proyektor LED-nya, udah ada fog lamp-nya juga yang bawah itu. Kemudian ini ada lampu sen-nya juga ya, yang bentuk ini kayak selendang S series kalau Bizek bilang ini ya. Lampu DRL bawahnya, kayak gitu teman-teman. Untuk aksesorisnya sendiri, Mr. Doctor ini bisa dibilang cukup boys teman-teman ya. Dia sudah dipasang winglet, ada sirip gitu ya teman-teman, apa namanya nggak tahu. Di depannya dia sudah dipasang logo Mercedes-Benz 3 star ya, 3 star point teman-teman kayak gini. Nah, ini depannya kayak gini. Untuk topinya dia tipis ya, untuk MHD Jetbus 5 ini ada aksesoris chrome juga. Topinya itu bawaan dari karoseri diputernya ya, nggak tambahan. Di atasnya ada stiker Mr. Doctorate. Sebenarnya bukan Mr. Doctorate sih, tapi DOTCROT. Cuman kita panggilnya Mr. Doctorate aja. Jetbus 5 MHD dan pariwisata kayak gitu. Sama screen juga bakal ngebedain ya perbedaan antara 108 yang itu dan 004. Kalau kita lihat dari spionnya, ini spionnya sekilas kayak hampir mirip ya dia sama yang 004. Cuman bedanya yang 004 itu dia coba Bizek samperin ya. Ini dia jarak si LED strip ininya tuh ya, lampu cakaran ininya, dia itu lebih tinggi teman-teman daripada 004. Nah, dia ini lebih tinggi tuh. 004 nih 008 dia lebih tinggi LED-nya. Nah gitu. Kalau yang 004 dia udah lumayan bawah. Tuh. Jadi desainnya udah proporsional. Masih enak dilihatnya. Juga ada Metropolitan Gang. Nah gitu. Kayak gini. Nah kalau di yang 004 kan dia pendek ya, kayak gini tuh. Nah gitu. Di spionnya dia kayak gini, ada emboss, ada Jetbus dan ada welcome light-nya teman-teman. Kayak gini. Untuk pintunya dia model sliding ya. Nanti kita masuk ke dalam, kita mau review dulu sampingnya. 004 ya. Dan ini dia bagian sampingnya, selendang Jetbus 5, selendang bumerang dengan ada aksen chrome di atasnya ya teman-teman. Dan di sini juga ada aksen chrome-nya lagi. Di sini ada emboss logo Mercedes-Benz dan PT Metropolitan Jaya Raya. Untuk bannya dia pakai GT dengan velg Alcoa ring 22,5 ya teman-teman untuk ban bis ini. Gitu. Oke, untuk
Bagasinya dia ada 3 bagasinya teman-teman. Yang pasti dia sudah space frame teman-teman. Jadi bagasi sudah tembus. Kaki-kakinya depan belakang dia sudah pakai Alcoa. Ban belakangnya juga dia sudah pakai GT teman-teman. Untuk di belakangnya dia sudah pakai ring dop warna oranye. Kalau yang depan dia sudah pakai full dop untuk 004 ini ya teman-teman. Nah itu ada stiker Mercy OH 1626. Dia pakai pintu belakang model swing ya. Jadi dia buka ke depan bukan buka ke samping. Ini ada kisi-kisi radiator, ini ada intake, air intake ya, ini buat buka kisi-kisi radiatornya nih kayaknya nih tuh. Dan dia ada sirip lagi di sini teman-teman, sirip antena ya kayak gini, gitu. Kemudian untuk belakangnya, belakang ada, ini ada kayu, belakang dari si Jetbus 5 ini teman-teman, kayak gini ya. Dia ada stiker Jetbus 5 MHD, ada nama pariwisata Metropolitan 004. Dia kayak gini ya untuk belakangnya. Belakangnya dia sudah pakai full LED lampunya. Sudah pasti dengan bentuk apa nih kristal-kristal balok gini ya teman-teman, dan ada motif diamond di lampu-lampunya. Di sini ada lampu mayang Jetbus 5 yang di mana ini ngerangkap sebagai lampu sen ke samping sininya, dan ininya lampu mundur warna putih. Kayak gitu teman-teman ya. Ada nama Mr. Dotrot di stud barnya. Ada kepet. Di balik suksesnya suami, di dalamnya ada doa istri, bismillah mangkat, asik. Kemudian ciri khas dari Jetbus 5 ini, dia punya diffuser teman-teman ya di belakangnya, ya di belakangnya sini. Jadi dia kayak mobil-mobil penumpang passenger car ya teman-teman. Cuman dia nggak ada knalpotnya. Ini jadi kayak mobil Mercy ya. Mobil Mercy knalpotnya palsu semua. Cuma knalpot aslinya dia ada di bawah. Oh ya, knalpot aslinya di bawah. Di sini juga ada aksesoris juga, lampu. Ini biasanya lampu yang klip-klip gitu tuh ya. Lampu klip-klip. Oke. Di bagian sampingnya dia ini ada karet ini ya, pengelasan bodi kalau nggak salah itu ya. Buat ngerengkepin si bodi utama sama bagian bumper ininya tuh. Bodi belakangnya gitu. Sini ada kisi-kisi lagi. Ini juga ada bagasi juga nih, biasanya bagasi barang ya ini. Pokoknya ada pintu darurat. Untuk selendang sampingnya dia warna oranye ya, ini warna oranye dengan ada lampu stripping warna birunya. Jadi dia mirip-mirip kayak Jetbus 3, cuman dia lebih ramping lagi teman-teman. Dan dia itu untuk lampu birunya dia apa ya, melengkung ke dalam, jadi dia ikutin si alur selendangnya. Nah ini dia untuk pembeda dari Jetbus 3 JB5 yang MHD sama HDD. Dia di belakang bagasi, di belakang ini ya, di belakang rodanya, di ban belakangnya tuh ya, dia itu ada bagasi teman-teman di atasnya. Kalau yang HDD dia nggak ada, karena mungkin jaraknya terlalu mepet ya untuk HDD ini. Kalau dia MHD masih bisa teman-teman. Ada bagasi di atas roda belakangnya. Sini ada lampu mayangnya warna oranye, ini untuk lampu sen juga. Lampu sen ya itu. Nah, ini kayak gini. Ada tulisannya juga tuh. Akil Boy, asik Akil Boy teman-teman. Dan untuk pintu drivernya dia hidup. Pintu drivernya dia hidup ya dengan cara itu tekan, injak ya. Ditekan ininya, lalu masuk ke dalam. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Yuk kita masuk. Coba masuk ke 004 ini, moga-moga gak dikunci ya. Wajir pantai. Oke teman-teman, dan ini kayak di kunci pintunya. Waduh, gimana nih ya? Pintunya dikunci. Kita masuk ke driver aja gitu, gak apa-apa ya. Ini agak dikunci sih mobilnya. Cuman kita lihat sekilas aja deh. Untuk bagian dalamnya. Ini ya, dalamnya dia kayak gini. Untuk setirnya dia sudah setir palang 4 ya. Palang 4, dan untuk 1626-nya nih dia 1626 yang generasi pertama teman-teman. Cuman ini kita nggak bisa masuk. Waduh, gimana ya? Kita coba pindah ke yang lain gitu. Kita coba yang ke 34 ya. Kita coba ya yang ke 34, apakah dikunci juga pintunya atau enggak. Kita mau masuk ke situ dikunci pintunya, jir. Wah, ini kalau 34 dikunci batal ini kita. Walah, dikunci juga, cok. Oke, ini kita bingung nih gimana nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa masuk, kita lihat pintu supir ya. Tapi ini nggak boleh ditiru ya kalau kalian belum punya izin dulu dari krunya. Soalnya bisa tidak izin, jadi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba masuk ke kabinnya. Caranya mungkin buat kalian yang nggak tahu,
cara masuknya tuh gini. Jadi ini kan ada step, kita naik dulu kakinya ke sini, kemudian pegangan ke setir. Ini kita tarik badan kita ke atas. Cet. Nah, kayak gini teman-teman. Kita tutup dulu pintunya biar enggak ini. Nah, gini. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi bagian kemudi dari 004. Ini dia pakai setir Mercedes-Benz yang palang 4. Dia pakai Mercy palang 4 ya, yang udah new generation juga. Di sini dia ada tombol untuk pengaturan apa nih namanya? Wiper, lampu sen, dan dia untuk high beam juga kalau nggak salah bisa ya di sini ya. Dan untuk 1626 dia nggak punya retarder di sini ya, teman-teman, nggak kayak yang 1836. Kemudian ini ada tombol yang disukai sama Basuri Mania. Ya, ini apa nih, Basuri atau apa ya? Pokoknya ini bukan Basuri deh, apa ya? Nggak tahu. Ya mungkin Basuri nih, tapi nggak tahu juga. Untuk instrumen klasternya, ciri khas Mercedes-Benz keluaran tahun 2016-an lah ya. Dia seperti ini. Dia untuk ininya dia masih oranye, si jarum-jarumnya ada bukan head up display, ini ada MID-nya teman-teman, tampilan MID-nya kayak gini ya. Jadi dia bisa nampilin bermacam-macam informasi tentang kendala yang dialami bisnya. Untuk perlampuan dia ada lampu hazard nih, ada 1 2 3, ini ada 3 lampu hazard, banyak amat. Dan ini ada perlampu-lampuan, ada lampu TV nih kayaknya buat nyalain AC ini ya, nyalain AC lagi nih, ada TV, dan ini ada tombol apa nggak tahu, ini ada lampu hazard lagi nih. Ini untuk apa namanya, klakson ya, ini untuk klakson angin ke yang klakson listrik. Ini ada lampu utama yang model diputer kayak gini ya teman-teman. Untuk setirnya dia sudah dilapis kulit ya, tapi ini lapisin kulit yang aftermarket. Aslinya dia sudah kulit juga teman-teman, dan ini masih udah mulai agak pupul ya lingkar setirnya. Untuk 1626 ini dia lingkar setirnya kecil ya teman-teman, gak kayak 1836. 1836 tuh lebih besar. Di sini dia ada handbrake, dan di sini ada buka ininya ya. Biasanya awalnya bingung gimana cara buka si kaca jendela gesernya. Jadi caranya tuh tinggal dipencet ke bawah dan digeser kayak gini. Dan ini agak keras tapi enggak. Nah, gini. Gitu ya caranya ya. Nah, gitu. Jadi gitu caranya teman-teman. Alah. Ini untuk terus persnelengnya dia panjang ya. Series 1626. Dia pakai mesin OM 906 LA dengan tenaga 260 horsepower teman-teman. Nah, kayak gitu. Untuk di sini dia ada head unitnya. Head unit dia sudah touchscreen ya, sudah LED juga, sudah TV ya maksudnya, udah head. Tapi ini belum head unit Android kayaknya. Untuk AC dia pakai Denso. Udah sih paling gitu aja. Di sini juga ada bangku CC dia, dan ada bangku konektor. Tapi bangku konektornya tuh sangat-sangat pendek sekali. Kita coba pindah yuk ke dalam. Nih kita lewat pintu driver nih. Oke. Kita di sini dulu. Untuk duduk ke depan ini kita kursi nggak diturunin ya. Kita di sini dulu duduknya. Di depannya kayak gini, dia Jetbus 5, dashboard Jetbus 5, tapi kita turunin aja deh. Kita buat lihat layout dashboardnya kayak gimana. Nah, layout dashboardnya dia kayak gini. Dia pakai bahan soft touch di sini ya. Cuma di sini pakai ini pakainya bahan keras, ini fiber. Tapi di sini dia pakai kulit, dilapis kulit sampai ke di atas speedometernya ya. Dia pasti soft touch. Di sini juga ada dia pegangan tangan di sini warna chrome ya, silver. Ini bukaan pintunya ya, dia model sliding ya, tadi juga bisa kita bilang, cuman dikunci. Sini dia warning, cukup di depan cukup 3 orang, ada stiker-stiker. Di bawahnya dia ada strobo. Ya, ada miniatur. Untuk Jetbus 5 dia topinya sudah tipis teman-teman ya, kayak gini. Gitu. Oh iya, sama perbedaan yang mau Bisek bilang ya. Selain dari lampu dari spion, itu juga perbedaannya dari stiker ya. Stiker si Mercedes-Benz-nya dia lebih bagus lagi teman-teman. Yang 0108 sama 004 atau 34 kayak gini. Aduh, kejedot. Ini untuk
Bangku dalamnya, ini bangkunya seat 23 dengan total 59 kursi. Warnanya dia warna abu-abu dengan kombinasi warna beige ya teman-teman. Ini dari Aldila bangkunya nih, kelihatan dari desain kayak gini. Kita coba duduk di bangku nomor 3 ini. Kayak gimana di depannya? Oke, bangku seat nomor 3 seperti apa rasa duduknya? Untuk pandangan ke depan enak karena si Jetbus 5 ini dia sudah tipis ya topinya. Jadi kita yang tingginya 150 ke bawah ini masih aman teman-teman. Untuk pandangan ke sebelah kiri dia enak, dia polos ya, nggak ada aksesoris selendang yang gitu ya itu. Kemudian di sini dia polos juga. Dan di depan kita di sini juga ada fasilitas dispenser yang membuat kaki kita agak lumayan ya ini. Agak lumayan ini nih. Sempit tapi enggak lah ini. Ya lumayan lah. Agak sempit ya kalau kalian simpan ransel ya atau tas. Untuk di sini dia ada partisinya. Partisinya dia model Jetbus 5 yang baru, dia ada wadah berbentuk semi trapesium ya ini. Ada 2 unit, 2 biji. Untuk duduknya kayak gimana? Kita ganti kamera. Oke, ini untuk posisi duduknya dari 004 dengan seat yang baru ya teman-teman. Ini kursinya baru dipakai di yang Jetbus 5 aja ini deh. Bizek kurang tahu juga kalau yang sebelum Jetbus 5 ada yang pakai juga nggak model kursi kayak gini. Oke, untuk model kursinya ini kita Bizek coba sesuaiin dengan apa ya? Postur kursinya ya. Untuk posisi default bangku dia oke, cukup tegak juga seperti yang di mana ya 99 gitu ya kalau nggak salah ya Bizek bilang itu ya. Posisi bangkunya dia defaultnya cukup tegak. Untuk kepala yang Bizek tingginya 171 ini kurang kesangga teman-teman ya. Kurang kesangga. Tapi ini untuk joknya dia empuk. Ya lumayan empuk lah ini. Empuk ya, lumayan empuk. Untuk rebahnya dia segimana? Tadi belum rebah. Ada yang bisa saya lewatkan. Bagaimana dengan kaki? Ya, ini paha ini ajaib ya. Ini Bizek yang biasanya komen bangkunya Metro tuh dia kurang kesangga buat Bizek itu. Tapi ini lumayan kesangga ya meskipun ada 4 jari gitu tuh. Bukan ini coba benerin lagi. Ya ini ada 4 jari nih. Tapi ini udah enak loh. Buat Bizek yang tingginya 171 dan mungkin kalau yang tingginya 170-an juga ini udah enak teman-teman. Ini udah enak loh bener. Buat tingginya 170-an. Kita coba kerebahan bangkunya, kita tes gimana kita tarik tuas ini ya. Ini ada tuas oranye yang ini, tarik ke belakang dan kita dorong. Cut. Oke, untuk rebahnya segini. Entah kenapa kayak Bizek rasanya agak nggak serebah bangku Metro yang lain ya. Cuman ini masih lumayan rebah kok, masih enak ini buat perjalanan jauh. Ini udah enak teman-teman. Lagian juga kalian nggak boleh nyetel bangku serebah mungkin karena bisa berbahaya teman-teman. Kalau mobil ini rem mendadak ya, ini bahaya teman-teman. Kalian nggak boleh ngerebahin bangku sampai 180 derajat, itu berbahaya lah. Untuk bangkunya sendiri dia ya ini bisa dibilang ya tebal lah ini ya, lumayan tebal lah segini, tapi ya ini lumayan tebal lah bener. Di sini juga di bangkunya juga teman-teman dia ada kayak ginian ya tuh, ada kayak ginian ya, kayak ada apa itu bibir ya gitu ya, bibir kursi ya. Jadi bisa nyangga pinggang. Jadi enak nih buat jalan jauh juga. Dan untuk fitur selanjutnya di bangkunya ini dia ada seat belt, nggak kelihatan ya, ada seat belt 2 titik. Jadi safety-nya udah dapat teman-teman ya kayak gini. Untuk di depan kita ini dia ada rumah TV ya. Tadi Bizek kejedot. Ada sakit banget. Enggak sih, udah terbiasa kok. Tapi ini ada suara ya kursinya. Oke, untuk lorongnya kayak gimana? Nih Bizek cobain ya. Untuk yang 171 ini masih jauh jarak kepala ke kabinnya. Masih aman lah. Ini untuk di sini, kita coba yang di sini ya. Duduknya kayak gimana? Untuk yang di sini dia lebih lega. Kita coba ganti kamera ya. Untuk yang di sini dia posisi duduknya lebih lega lagi. Ini enak tapi enak. Cuman yang ini ya ini kok tapi ini agak longgar ya. Perasaan aja kali. Enggak nih, tapi ini udah enak loh buat bangkunya. Untuk ininya enak, kakinya lega, los
los banget ini. Dia nggak ada kotak sikring ya di sini, jadi aman kayak gitu teman-teman. Topinya dia tipis ya teman-teman. Di sini dia ada rumah TV kayak gitu. Kita coba masuk ke belakang lagi. Dia ada bagasi ya, bukan bagasi yang model tertutup kayak di pesawat. Cuman perbedaan Jetbus 5 sama Jetbus 5 Rombakan, selain lampunya yang nggak ada identitas Adiputro, dia juga masih punya hand grip di sini teman-teman gitu. Untuk bagasinya dia model pesawat dibuka kayak gini, dan ini masih kuat ya. Dia audionya pakai Phenom untuk di setiap ininya ya, di setiap head unit apa speakernya dia ada stop kontak gitu. Untuk duduk di bangku kedua kita kayak gimana? Kita coba duduk ya. Bangku kedua kayak gini, ini juga masih lega teman-teman. Pokoknya masih lega, dan ini dia kelegaannya kayaknya nih lebih lega di sini deh. Coba ya kita cobain ya. Untuk fasilitasnya tapi dia sama aja. Ya bener, dia lebih lega di sini. Dia lebih lega ya di bangku yang dua kayak gini. Oke, sebelum kita makin ke belakang, kita lihat dulu fasilitas Jetbus 5 ini seperti apa. Untuk bagian atas dia ada kisi-kisi AC. Ini dia model trapesium ya, dia bisa geser kanan kiri, terus ke depan, belakang, depan, kiri, kanan kayak gini ya tuh. Kemudian dia ada lampu baca di sini, udah LED juga. Kemudian dia ada USB-A sama USB-C. Jadi kalau kalian yang HP-nya udah USB-C, jadi kan nggak usah repot-repot teman-teman kalau nyewa Jetbus 5 ini, dia udah ada pilihan untuk USB-C-nya teman-teman ya. Untuk lampu kabinnya Jetbus 5 ini dia sudah pakai warm white teman-teman, jadi dia warna putih kekuning-kuningan, jadi dia lebih mewah teman-teman bawahnya. Untuk desain plafonnya dia model V, tandanya sebagai Jetbus 5. Itu seperti filosofi yang dibilang oleh Mas Adiputro. Oke, belakangnya seperti ini, bangkunya dia biasanya kayak suka ya warnanya gelap dengan campur warna beige, ini kayak mewah gitu desainnya. Sini dia ada kisi-kisi AC. Nah, seperti yang Bizek bilang, untuk Jetbus 5 ini dia emang nggak bisa dibuka ya, bahkan ini sampai dikunci dia. Oke, untuk dikunci, dan untuk ini taruh dulu ya, ini Bizek coba lihat nih, ini Bizek kejedot hampir kejedot. Oke, untuk bagian dalam ininya dia ada bagasi juga, dan ini masih bisa dibuka, dan ada bantal kursi, itu bukan bantal rumah, tapi dia gak bisa ketutup secara maksimal. Di sini dia ada pintu darurat juga kayak gini, dan untuk di bagian belakang dia juga ada pintu ya, tapi dia harus dipasang partisi di belakangnya gitu teman-teman. Oke, untuk bangku belakangnya kayak gini ya, dia ada 6 bangku berderet kayak gitu. Untuk kisi-kisi AC-nya dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kisi-kisi AC teman-teman ya. Oke, ini kita duduk di sini dulu ya. Kayaknya ini nggak usah ini deh. Kalaupun dibilangin pasti los ini. Lega banget ini kalau dikasih partisi. Kita coba duduk di sini, dan ini kakinya gak gantung, asli kakinya gak gantung ini. Ini masih enak teman-teman. Meskipun kita agak selonjor gini ya, ini nggak gantung. Wah, keren banget. Bizek apresiasi kepada Metropolitan ya, sudah memberikan space yang sangat enak sekali. Ini kayaknya nih dipanjangin lagi gitu ya, si gundukan mesinnya gitu. Nggak tahu juga. Untuk di sininya kita cobain kayak gimana. Dia nggak ada apa-apa sih, dia masih sama enak. Untuk bangku belakangnya dia masih setelan default, gak bisa direbahin teman-teman, dan dia sudah nggak dapet seat belt. Untuk di belakangnya dia kayak gini, wow, tinggi, jadi dia kita tinggi teman-teman ya. Oke, mungkin saatnya kita coba keluar lagi ya teman-teman. Oke, kita keluar dulu, kita keluar dari mobilnya ya. Bisa agak takut ini masuknya dari pintu supir soalnya, tapi nggak apa-apa, udah izin kok. Sebelum penutupan ini di pintu supirnya dia ada buat nyimpen barang-barang ya teman-teman, buat nyimpen HP atau apa itu, jadi bisa disimpan di sana. Oke, mungkin sekian dulu ya video Bizek nge-review 004. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel Bizek ya, biar Bizek makin semangat lagi bikin videonya. Makasih teman-temannya udah nonton, bye bye.